Selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya berkesempatan lagi untuk sharing mengenai topik perbedaan yang sangat signifikan antara trader amatir dengan trader profesional. Saya mencatat ada empat perbedaan yang tentunya trader amatir tidak melakukan seperti trader profesional. Namun demikian, sebelum saya mencoba untuk mengulas lebih jauh lagi, seperti biasanya sahabat, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menguraikan mengupas topik pada pagi kali ini mengenai perbedaan antara trader amatir dengan trader profesional. Saya mencatat ada setidaknya 4 perbedaan antara trader profesional dengan trader amatir. Yang pertama sahabat trader, ini trader profesional kalau trading itu sangat menikmati. Nah, inilah yang kadang-kadang kalau saya melihat teman-teman saat trading open posisi itu rasa stres, rasa gelisah dan sebagainya. Dan kebanyakan trader-trader yang amatir atau pemula ini banyak mencari cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat untuk mendapatkan uang. Nah, seperti banyak juga teman-teman yang mencari indikator-indikator, kemudian cara-cara jitu, masih banyak lagi yang lain Bahkan kalau saya melihat komen-komen pada kolom YouTube, kemudian juga pada direct message yang masuk ke saya, banyak yang terjerumus pada pemakaian robot-robot yang notabene itu robot-robot abal-abal begitu Memang ada robot-robot yang dijual yang memang benar-benar untuk trading, membantu, pakai alat bantu, itu memang ada. Tetapi masih banyak teman-teman yang masuk di dalam perangkap penjual robot yang notabene sebenarnya tidak capable atau tidak tidak benar-benar untuk trading. Ini salah satunya. Nah, kalau kita bicara mengenai trader profesional yang menyukai dengan trading, Anda bisa coba lihat bahwa trader profesional itu mereka sangat menyukai mencintai. Mereka berfokus pada bagaimana cara untuk mendapatkan profit. Artinya mereka belajar dengan sungguh-sungguh mengenai cara-cara yang benar. Sebenarnya begini, kenapa saya singgung trader-trader yang pemula ini suka mencari yang instan. Sahabat trader, untuk menjadi seorang yang profesional tentunya butuh latihan. Saya coba mencontohkan salah satu pemain bola seperti Messi lah misalnya Mereka saat kecil itu berfokus pada permainan, bagaimana bermain yang cantik, bagaimana bermain sepak bola yang benar. Mereka mengikuti latihan-latihan dan tentunya itu butuh proses. Si Messi ini mungkin tidak pernah berpikir akan mempunyai harga yang mahal. Tetapi dengan berjalannya waktu, Messi seorang pemain bola ini, karena permainannya yang cukup bagus dan tentunya akhirnya menjurus yang ke profesional, si Messi mempunyai harga jutaan dolar setiap kali kontraknya. Nah, sahabat trader, ini sebenarnya contoh-contoh di dunia real yang bila mana kita ingin mencoba sebagai trader profesional, memang harus melalui sebuah proses. Tentunya kalau ada usaha untuk menjadi sukses, di tengah-tengahnya selalu ada proses. Nah,
si trader profesional tentunya menikmati dan menyukai, mencintai. Even saya juga begitu, sahabat trader. Artinya saya benar-benar menyukai dan mencintai bisnis ini. Makanya mungkin semua persoalan itu bisa saya hadapi dengan rileks dan tenang. Itu yang nomor satu. Jadi trader profesional selalu menikmati di dalam tradingnya. Kemudian yang kedua, sahabat trader, trader yang amatir atau pemula, ya, itu takut akan loss. Dan ini mungkin kalau saya cermati, mungkin lebih 90% trader ini takut akan loss. Saya pernah mengulas secara detail mengenai trader itu takut untuk profit, tapi lebih suka trader itu menyukai loss. Saya pernah mencoba mengulas di video sebelumnya. Nah, sahabat trader, trader profesional bukan berarti mereka tidak takut loss. Ya, trader profesional menganggap bahwa trading ini adalah suatu probability game atau permainan, seperti itulah ya. Dan uang ini hanya persoalan untuk mempertahankan skor. Anda mungkin pernah bermain game ya. Nah, si trader profesional ini memperlakukan tradingnya itu layaknya bermain game dan mempertahankan level dari level 1 naik ke level 2 dan seterusnya tentunya. Nah, ini sangat berbeda pada trader yang amatir. Mereka selalu berorientasi pada hasil. Intinya bahwa tidak pernah bagaimana permainan ini atau probability game ini diikuti dengan baik. Ingat, trader profesional ini selalu menempatkan resiko atau risk and reward di sana. Dia mengaturnya dengan teliti, cermat, disiplin, dan mereka tidak pernah melanggar dalam hal ini toleransi resikonya. Makanya kenapa mereka selalu bisa naik kelas, naik tingkat. Karena mereka mengamankannya dengan toleransi resiko. Mereka akan sangat takut bila mana tidak memasang yang namanya toleransi resiko. Ini yang membedakan. Sementara itu banyak trader, banyak investor, banyak teman-teman ini lebih menyukai kalau misalkan contohnya floating loss. Seperti saya pernah juga mengulas pada video sebelumnya ya, seorang trader profesional itu menetapkan seperti set and forget. Jadi dia men-setting mengantisipasi dengan toleransi risiko, atau mungkin kalau udah dipasang dengan take profit dan sebagainya, mereka tinggalkan. Dan mereka menyerahkan kembali ke market. Dan mereka sangat fokus di sana. Artinya kalau memang kena stop loss-nya, is okay, nggak masalah. Ini yang berbeda, sangat mencolok pada tipikal trader-trader yang notabene amatir. Nah, itu yang nomor 2, sahabat trader. Kemudian ada yang nomor 3, bahwa trader profesional melihat suatu hasil daripada tradingnya itu secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, bukan dilihat dari hari ke hari atau mungkin minggu ke minggu, tetapi biasanya dalam kurun-kurun waktu tertentu, mungkin 6 bulan, 1 tahun. Nah, mereka mengumpulkannya dari trading mungkin profit, mungkin loss, dan kemudian profit dan sebagainya, itu sampai benar-benar terkumpul. Dia menghitungnya dalam keseluruhan periode yang mereka tetapkan. Saya sendiri biasanya performa ya untuk melakukan trading itu saya hitung biasanya 1 tahun. Apakah trading saya ini cukup memberikan hasil yang bagus pada tahun ini, ataukah ada trading kita kurang mendapatkan hasil. Dan saya akan mereview ya dalam kurun waktu 1 tahun ini kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di dalam perdagangan valuta asing
market itu selalu bergerak dinamis. Dari waktu ke waktu itu tentunya sangat berbeda. Ya, dari tahun kemarin sampai tahun sekarang ini sangat jauh berbeda. Nah, itu cirinya. Sementara trader amatir itu selalu menghitungnya mungkin harian, mingguan, bulanan. Dan kalau misalkan ada profit yang besar, bisa 1 bulan 20%, mereka sangat euforia dan kemudian mereka lupa bahwa pengendalian risiko itu jauh lebih penting. Nah, kemudian yang terakhir nomor 4 ini ya, membaca pergerakan harga secara efektif. Ini tentunya tidak lepas daripada strategi atau metode yang sudah diuji sebelumnya. Nah, seorang trader yang profesional itu selalu memegang teguh, artinya bahwa karena sudah teruji, seperti mungkin halnya saya sendiri ya, saya mempunyai metode strategi seperti pernah saya juga ulas menggunakan moving average 21, dan saya akan juga di sana mereview terus mengenai contoh hasil daripada apakah moving average 21 yang saat ini lagi berjalan apakah sesuai dengan pergerakan market yang saat ini. Artinya saya akan mencoba, kalau memang menunjukkan kelemahannya, saya akan berhenti juga di sana trading. Artinya beberapa saat saya beristirahat, beberapa saat saya tidak melakukan entry di market untuk mengamati sementara itu. Sahabat trader, kesimpulannya begini, di dalam perdagangan forex, di dalam trading, ini memang mempunyai kesempatan atau peluang yang cukup tinggi untuk mendapatkan hasil. Ya, namun Anda perlu tahu bahwa perdagangan forex ini juga memberikan peluang untuk rugi yang cukup besar. Apakah perdagangan forex ini bisa mendapatkan hasil untuk jangka panjang? Jawaban saya tentu benar, iya. Tetapi dengan cara-cara yang benar. Anda harus ikuti mengenai seperti money management, kemudian pengendalian risiko, risk and reward. Anda harus paham juga analisa secara bagus bagaimana. Nah, ini kalau Anda latih dengan cukup disiplin menjalankannya, tentu itu akan jauh lebih baik. Sahabat trader, bagi teman-teman yang menanyakan grup WA, silakan Anda add di description ya, dan juga jangan lupa follow Instagram saya. Mungkin saya akan live di Instagram di sana juga. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yang suka mampir di channel ini, silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.